Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan semuanya bisa memahami dan bisa menjalankan sinergi dengan orang-orang di sekitar kita, dengan mitra bisnis kita, dengan pasangan hidup kita, dan dengan tempat di mana kita bekerja. Teman-teman, ini materi yang sangat berat nih buat saya. Berat prakteknya dan berat belajarnya. Sinergi adalah kebiasaan yang ke-6 dari 7 Habits of Highly Effective People. Nah, ada baiknya kita ulas dulu dari yang nomor 1 sampai nomor 5 agar berkesinambungan, tidak lepas gitu. 7 Habits of Highly Effective People. Highly effective. Highly ini high itu tinggi ya. Tapi highly effective itu adalah maksudnya sangat-sangat efektif. Jadi bukan hanya sekedar efektif. Nah, efektifnya apa? Efektifnya adalah tepat sasaran. Kalau kita tujuannya mau pintar matematika, ya kita belajar matematika itu nanti tepat sasaran. Kalau pengen pintar matematika, belajarnya ilmu kimia itu enggak tepat sasaran. Jadi maksudnya efektif itu. Jadi orang yang sangat-sangat tepat sasaran. Jadi tidak kiri kanan tergoda. Nah, habit sendiri, habit itu kan kebiasaan. Apa sih syaratnya kebiasaan? Kebiasaan itu kan berulang dan berulang-ulang puluhan kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali, bahkan seumur hidup. Itu habit. Dan itu nggak bisa dihilangin itu. Nah, untuk bisa menjadi kebiasaan itu apa? 1, tahu atau paham maksudnya atas perbuatan itu. Contoh, sholat, paham maksudnya bahwa kita itu makhluk dan hukumnya wajib menyembah yang menciptakan. Sedekah itu kita paham. Apa yang kita sedekahkan itu, yang kita keluarkan uang kita itu adalah uang kita yang akan menjadi tabungan kita nanti di akhirat kelak. Jadi kalau kita punya uang 1M, disedekahkan 250 juta, itu uang kita itu yang 250 juta. Yang 750 itu habis buat makan, minum, beli rumah. Paham dulu. Jadi kalau udah paham, baru bisa itu kita lakukan. Nah, setelah paham, itu harus mampu, Pak. Ya, tadi contoh ya. Punya duitnya buat sedekah gitu. Harus mampu. Fisiknya mampu untuk sholat itu. Malam-malam bangun
air wudhu nggak kedinginan. Otaknya encer, mampu menangkap pemahaman-pemahaman itu. Jadi setelah tahu, itu harus mampu. Nah, setelah mampu apalagi? Yang terakhir, mampu. Ya kan? Mau. Setelah mampu itu mau. Jadi banyak orang punya kemampuan tapi nggak punya kemauan. Ya nggak jadi dong. Duitnya banyak, nggak mau sedekah. Akhirnya kan nggak jadi melakukan hal itu. Jadi syaratnya kebiasaan adalah tahu, paham, mampu, dan mau ya. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama, proaktif. Kebiasaan yang pertama, proaktif itu artinya responnya tepat, ya, responnya fokus terhadap sesuatu yang terjadi di lingkungan kita. Jadi kita melakukan sesuatu itu dengan sadar, dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah matang, ya. Jadi kita bisa mengelola situasi, kita bisa mengendalikan situasi yang ada. Bukan kita yang kocar-kacir dikendalikan oleh situasi, tidak. Tapi kita proaktif itu artinya kita sudah bisa, ini paling ini, tenang aja, udah gini aja gitu. Ini contoh, Anda naik mobil, macet jalannya. Kalau yang proaktif itu dia fokus pada pikiran yang bisa dia kendalikan, bisa dia pengaruhi. Macet ini paling biasanya 2 jam. Dia baca buku, dia dengerin musik, dia mungkin telepon yang tadi belum dijawab, dia jawab. Mungkin dia chat WA, mumpung macet nih. Tapi kalau orang yang reaktif, jadi bukan proaktif, reaktif, itu dia ngerasani di LLACR, dia ngerasani jumlah mobil yang sangat banyak, dia ngerasani jalan yang tidak diperbaiki sampai kemana-mana. Nah, jadi yang reaktif beda dengan yang proaktif. Kedua, kebiasaan yang kedua, itu kita sudah melakukan begin with the end in mind. Jadi setiap memulai sesuatu, kita membayangkan akhirnya. Meninggal dunia, bayangkan saat kita meninggal, kira-kira teman-teman kita mau memberi kesan-kesan apa atas meninggalnya kita. Keluarga kita mau memberikan kata-kata terakhir apa. Tetangga kita, teman kantor. Jadi bikin pada saat kita hidup, itu kita ingat mati kita. Saat kita masuk sekolah, kita ingat nanti lulusnya mau kayak apa. Saat bekerja masuk, itu ingat nanti pensiunnya seperti apa. Jadi setiap do anything, setiap melakukan sesuatu, itu kita sudah menentukan tujuannya. Kalau kadang-kadang pun kita harus terpaksa ya ikut-ikut, disuruh bos, disuruh orang tua gitu. Itu kita selalu punya. Apa ya yang saya dapat dari tugas ini? Walaupun itu terpaksa, tapi kita ambil hikmahnya. Kira-kira saya dapat apa ya? Itu harus ada yang didapat. Itu namanya begin with the end in mind. 2 ya. Yang 3, first thing first. Jadi yang pertama ditempatkan di tempat yang pertama. Jadi kita sudah pinter memprioritaskan yang benar-benar prioritas. Ini tentang time management.
Kebiasaan ketiga itu adalah manajemen waktu. Mana yang penting, mana yang mendesak. Mana yang penting, mana yang mendesak. Mana yang penting, tidak mendesak. Mana yang penting, mana yang tidak penting dan tidak mendesak. Mana yang tidak penting tapi mendesak. Kalau yang penting dan mendesak itu misalnya kebakaran, itu penting banget dan mendesak, harus diselesaikan saat ini juga. Apapun yang Anda lakukan harus Anda ikut cawe-cawe dalam pemadaman kebakaran itu. Kecelakaan, kita menolong orang yang kecelakaan. Deadline, Anda harus ngumpulin tugas besok pagi, itu penting dan mendesak. Berangkat mepet-mepet waktu, itu penting dan mendesak. Nah, ini harus Anda bereskan dulu. Nah, tapi yang penting dan mendesak itu ada dua, Pak. Yang bisa Anda kontrol sama yang tidak bisa. Kalau yang kebakaran tadi Anda nggak bisa kontrol, Anda harus tangani itu. Kalau yang lihat orang kecelakaan, belum ada yang nolong, itu Anda harus tangani. Itu nggak bisa dihindari, nggak bisa dikontrol. Kalau deadline, nah ini tinggal bisa di masa depan digeser menjadi penting tapi tidak mendesak. Ya, oke lah, sekarang nggak apa-apa. Tugas besok pagi saya selesaikan hari ini. Tapi next itu nggak boleh saya punya tugas diselesaikan besok pagi. Harus ada waktu yang lama. Jadi kita merencanakan. Nanti menjadi penting tapi tidak mendesak. Berangkat kantor, mepet-mepet. Apa ya faktornya ya? Oh, ternyata saya kelamaan masak misalnya. Itu kita cari solusinya. Ke depan tidak boleh terjadi lagi. Masuk kantor, mepet-mepet waktu. Nggak enak. Nah, kita pergi ke kuadran 2. Kuadran 2 adalah penting tapi tidak mendesak. Ini adalah kuadran orang-orang yang merencanakan. Orang-orang yang pencegahan. Orang-orang yang mengatur strategi. Jadi orang yang efektif tadi, highly efektif, itu banyak aktivitasnya di bagian perencanaan, bagian pencegahan, dan bagian strategi. Dan di penting dan mendesaknya tadi, itu hanya khusus yang kebakaran, kecelakaan, dan hal-hal yang tidak bisa dihindari. Tapi kalau berangkat kantor, mengerjakan tugas, itu dia sudah geser ke merencanakan. Oh, tugas ini seminggu akan saya cicil mulai hari ini. Itu ya. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga dari first thing first ini, dari time management ini adalah yang tidak penting tapi mendesak. Nah, ini kan nggak enak kan? Mendesak-desak Anda tapi sebetulnya nggak penting. Misalnya apa? Telepon masuk dari nomor yang tidak dikenal, nggak diangkat, bunyi terus, diangkat, nanti asuransi, nanti tukang tipu, tetap harus diangkat, harus diberesin dulu. Ini mendesak tapi tidak penting. Kalau diabaikan, nanti dia telepon lagi. WA group ini sehari saya lihat bisa ada yang 100 chat, bikin kebak HP, belum gambar-gambarnya, JPG, videonya banyak lagi. Nggak ada yang penting buat Anda. Jadi ini mendesak dan penting. Luangkan waktu, del all aja nggak apa-apa. Ngobrol yang sifatnya killing time. Nah,
ngobrol yang bukan bisnis, ngobrol yang bukan belajar. Ini juga mendesak tapi tidak penting. Lawang tamunya datang kok, kita nggak pernah ngundang dia datang ke rumah, mau diusir. Ya kadang ini harus ditemui, tapi jangan lama-lama. Nah yang keempat dari time management itu adalah yang tidak penting dan tidak mendesak. Malas-malesan, rebahan, main game lama-lama gitu. Ini yang harus dihilangkan. Tapi kalau Anda sudah di kuadran 1 semua, merencanakan, pencegahan, strategi, dan Anda menikmati peristiwa-peristiwa itu, insya Allah yang tidak penting dan tidak mendesak akan hilang dengan sendirinya. Nah, 1, 2, dan 3. Proaktif, begin with the end in mind, dan first thing first. Itu adalah mentransformasikan diri kita dari orang yang tergantung menjadi orang yang tidak tergantung. Dari orang yang dipengaruhi oleh lingkungan menjadi orang yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Udah punya prinsip gitu loh. Nah, ini semua adalah kemenangan pribadi. Kita sudah menaklukkan diri kita sendiri. Nah, kemudian setelah itu kita beranjak ke yang keempat, yaitu win-win. Ya. Win-win. Ya. Karena itu tadi kita sudah mandiri, sudah tidak tergantung sama orang lain. Kita sekarang bekerja sama dengan orang lain, ya kan? Baik itu bisnis maupun perorangan, pribadi gitu. Kita bisa melakukan deal dengan win-win. Win-win itu apa? Jadi menang bersama-sama. Kamu menang, saya menang gitu. Masuk surga sama-sama gitu. Mau kaya sama-sama kaya. Sukses sama suksesnya. Khayalal falah. Jadi marilah kita meraih kemenangan bersama-sama. Tapi syaratnya tadi lo ya, sudah bertransformasi dari orang yang dependent, terikat, tergantung, menjadi orang yang tidak tergantung. Tapi selama Anda masih orang yang tergantung, itu Anda nggak bisa win-win, nggak bisa. Jadi harus mandiri dulu, baru Anda melihat orang itu enak. Jadi kan aku sudah menang ini, ngapain aku harus ngalahin orang lain? Gitu. Jadi kalau saya menang, kamu kalah, itu hanya jangka pendek, Pak. Hari ini Anda menang, tapi besok-besok orang yang Anda kalahkan akan bosen, Pak, sama Anda, Pak. Aku nggak enak kerja sama Pak Cindy, rugi terus, mending cabut aja lah gitu. Jadi win lose itu nggak bisa. Lose win itu juga nggak bisa. Anda ngalah gitu. Ngalah lagi, lama-lama Anda bangkrut, Pak. Lose lebih jelek lagi. Wis, kamu rugi, saya rugi, itu jelek lagi. Jadi yang terbaik dan jangka panjang adalah win-win, menang bersama-sama, masuk surga sama-sama, kaya sama-sama. Kita menginjak yang kelima. Jadi setelah kita jadi orang mandiri dan kita berparadigma sama-sama menang, sama-sama kaya, sama-sama masuk surga, maka kita udah bisa punya kekuatan untuk seek first to understand. Jadi ketika kita ketemu orang, kita empati dulu, Pak. Kita aktif listening, kita aktif mendengarkan. Karepmu apa? Keinginanmu apa? Ya kan? Yang kamu khawatirkan apa?
Yang kamu bisa apa? Yang kamu tidak bisa apa? Jadi mendengar, Pak. Jadi seek first to understand, itu mendengar. Yang didengar apa? Kata-kata, perasaan, dan apa yang dikhawatirkan. Bukan ingin untuk menjawab. Jadi banyak orang itu mendengar untuk menjawab, bukan untuk mendengar. Jadi kalau seek first to understand, jadi pertama harus mengerti dulu, itu adalah mendengar untuk mendengar, Pak. Kenapa harus mendengar? Iya, supaya kita tahu apa yang dia bisa, apa yang dia khawatirkan, apa yang dia mau gitu. Kan dari mendengar dulu. Jangan tabrakan. Dia ngomong, Anda ngomong, tabrakan, Pak. Nah, setelah Anda dengar semuanya, apa yang Anda khawatirkan, Pak? Oh, itu ternyata yang Bapak khawatirkan. Itu ternyata yang Bapak takutkan. Kebetulan, Pak. Itu keahlian saya. Kebetulan kan? Jadi setelah Anda tahu kekhawatiran dia apa, dan itu adalah keunggulan saya, serahkan aja, Pak, sama saya, Pak, beres semua gitu. Baru dia mendengarkan. Gimana Mas maksudnya? Gini loh, Pak, itu namanya seek first to understand dulu, tahu dulu gitu. Nah, setelah first to understand, kita sekarang menuju ke sinergi. Sinergi itu apa? Kalau 1 ditambah 1 sama dengan 2 kan? Tapi kalau sinergi itu adalah 1 ditambah 1 bisa 3, bisa 10, bisa 1 juta, bisa 1 miliar. Jadi sinergi itu lebih dari 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi kalau saya mengerjakan sendiri dapatnya 1. Kalau Anda mengerjakan sendiri dapatnya 1. Tapi kalau kita gabung, Bos, itu bisa jadi banyak, Pak. Bisa jadi banyak gitu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, Pak. Sapi yang sendirian kalau di tengah ladang itu diserang sama macan, Pak. Tapi kalau sapi yang bareng-bareng rombongan sama teman-temannya itu aman, Pak. Nggak diserang harimau. Walaupun beda-beda, kita tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika. Itulah sinergi gitu. Nah, kenapa begitu? Karena sinergi itu bukan sekedar bersama-sama bekerja, tapi bekerja sama. Lain loh, Pak. Bareng-bareng kerja sama kerja bersama gitu. Kerja sama sama bekerja bersama-sama. Itu beda. Gitu. Sekarang kalau saya bilang sinergi menuju kemandirian, itu benar apa salah? Coba Anda pikir. Jadi nggak benar, Pak. Yang benar itu adalah mandiri dulu, baru bersinergi. Saya sudah mandiri, Anda sudah mandiri. Kita gabung, kita bersinergi. Tapi kalau saya mandiri, Anda tidak mandiri, nanti adanya bukan mutualisme. Anda ngerogoti saya terus. Itu jadi mandiri menuju sinergi. Jadi sinergi itu akan tercipta setelah Anda menjadi orang yang mandiri. Kemudian Anda berpikiran win-win, menang-menang. Kemudian Anda berpikir sinergi gitu. Jika 2 orang itu sudah sama view-nya, nggak perlu sinergi, Pak. Jika 2 orang beda pikirannya, itu baru sinergi.
Loh Pak, kalau beda kan malah tegang. Iya, tegang dulu, setelah tegang baru terbitlah terang. Tegang dulu, baru dirembuk. Ada solusi nggak nih? Orangnya jadi kreatif, orangnya jadi inovatif gitu. Teman-teman, saya juga punya pengalaman pribadi. Saya suka main band, Pak. Saya vokal, kadang main gitar juga sedikit. Itu ada yang main organ, ada yang main drum, dan ada yang main bass serta melodi. Nah, masing-masing itu kan pegang instrumennya masing-masing kan, punya keahlian individu. Tapi Pak, kalau si A sedang marahan sama si B, itu musiknya hanya bunyi aja Pak. Jadi penjiwaannya nggak keluar, enjoy-nya nggak muncul. Jadi yang keluar itu orang denger juga nggak sedap. Beda kalau tim kita kompak, rukun, semuanya happy, maka lagu yang keluar jadi enak didengar. Mungkin Anda pernah dengar kan? Band ini kok rasanya nggak enak ya didengar ya. Bukan lagunya yang nggak enak, tapi pemainnya itu nggak solid gitu. Ini yang disebut sinergi. Orkestra. Ada ratusan orang, puluhan orang main biola, ada yang main cello, banyak sekali. Tapi mereka kompak, namanya harmoni. Itu yang membuat yang namanya sinergi, menjadi orkestra yang sedap didengarkan. Gitu. Jadi di dalam sinergi itu ada something new. Ada sesuatu yang baru yang tidak pernah Anda bayangkan sebelum Anda berkolaborasi dengan orang lain. Jadi ketika Anda mikir sendirian itu dan Anda ketemu orang lain yang ahli di bidangnya, itu Anda akan mendapatkan pemikiran-pemikiran yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Demikian, sementara kita sampai ke sinergi dulu. Nanti next kita akan bicarakan mengenai habit yang ketujuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.